Pada tahun 1952, skuter Vespa telah ada, tetapi penjualan mereka terjebak di titik terendah. Dan berjuang untuk bersaing di pasar dengan Lambretta, merek saingan mereka, karena kurangnya minat jadinya sulit. Enrico Piaggio, sang pemilik Vespa, memiliki hutang yang tidak sanggup untuk ia bayar. Seorang dari ban bernama Rocci Battaglia, yang dengan sengaja ingin mengklaim perusahaan untuk dirinya sendiri. Tadinya dengan murah hati memberikan pinjaman, tetapi kemudian memintanya harus dilunasi secara mendadak. Kondisi Enrico saat itu menjadi semakin rumit setelah bertemu dengan pria itu. Setelah meninggalkan ban, Enrico harus kembali ke kantor untuk mendengarkan suara-suara gelisah dari karyawan yang mendengar desas-desus bahwa perusahaan mereka sedang dalam krisis. Sementara itu, para karyawan perempuan sedang mengobrol di kantor mereka tentang Audrey Hepburn, mega bintang Hollywood pada saat itu, yang mengunjungi Roma untuk syuting film yang berjudul Roman Holiday dengan Gregory Peck, sebuah film tentang dua warga Amerika yang sedang jatuh cinta di kota Roma. Enrico yang kebetulan lewat secara tidak sengaja mendengar obrolan dan kemudian mengambil koran untuk membaca artikelnya. Dia kemudian mengundang para asistennya, Tadini, dan staf periklanannya Suso ke kantornya. Enrico meminta Suso untuk membuat poster liburan Romawi dengan Audrey Hepburn dan Gregory Peck di atasnya dengan Colosseum sebagai latar belakang. Dia punya ide yang sangat brilian untuk membuat Vespa muncul dalam film. Oleh karena itu dia langsung mengutus Suso yang fasih berbahasa Inggris berangkat ke Roma untuk mencoba meyakinkan sutradara film tersebut untuk menggunakan Vespa sebagai properti dalam pengambilan gambar filmnya. Tak lama kemudian, Suso pergi ke Cinecittà, Roma, tempat pemotretan dilakukan. Dia mencoba menemui William Wyler, sang direktur, alih-alih sambutan yang hangat. Kunjungan Suso ditolak dan ia diusir jauh dari tempat itu. Saat itulah, dia bertemu dengan seseorang bernama Peter Panetta. Peter Panetta, seorang jurnalis Amerika yang bertugas meliput kegiatan pemotretan. Peter memiliki jadwal wawancara dengan Wyler, jadi Suso menggunakan kesempatan tersebut dengan memintanya untuk menyampaikan kepada sang sutradara. Peter dengan senang hati membantu dan meminta Suso untuk bercerita tentang Vespa. Semuanya dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Perang perusahaan Piaggio yang awalnya adalah kapal perang. Perusahaan manufaktur dihancurkan oleh bom. Enrico Piaggio, putra Rinaldo Piaggio yang menjadi penerus perusahaan ayahnya, mencoba untuk menghidupkan kembali warisan tersebut. Untungnya dia terbantu oleh para pekerja yang tetap setia meskipun perusahaan mereka belum dapat beroperasi. Pada tahun 1944, Enrico secara heroik menghentikan pasukan Nazi yang mencoba memaksa karyawannya untuk menjalani dinas militer di Jerman. Enrico harus menderita dari luka tembak karena tindakannya. Ia berhasil bertahan dan namanya menjadi lebih terkenal di kalangan penduduk Pontedera. Kota kecil tempat mereka tinggal, kota yang dekat dengan kota Pisa. Setelah perang, negara Italia dengan bantuan sekutu menciptakan sebuah rekonstruksi komite untuk memberikan bantuan kepada para perusahaan-perusahaan yang dihancurkan selama perang untuk membantu menumbuhkan kembali industri Italia, juga sebagai pemicu siklus ekonomi di masyarakat. Enrico datang menghadap ketua komite rekonstruksi. Pria tersebut menyatakan bahwa keluarga Piaggio benar-benar layak untuk dibantu, tetapi orang tersebut malah menawarkan bantuan, tapi seperti memanfaatkan kondisi. Dia akan mencoba membantu mencairkan dana besar pendanaan untuk Piaggio dengan syarat bahwa dana tersebut dibagi-bagi oleh perusahaan. Enrico dengan tegas menolak tawaran tersebut dan keluar dari kantor. Setelah Clea meninggalkan kantor, dia bertemu dengan seorang ibu dan anak yang baru-baru ini menghadiri pertemuan di sana dan wanita ini bernama Paola, janda dari seorang militer Italia pahlawan yang gugur dalam Perang Dunia Kedua.
Enrico mengundang mereka untuk pulang bersama ke Pontedera. Dalam perjalanan, Putri Paula, Antonella, mengatakan bahwa dia suka kucing. Jadi Enrico memutuskan untuk mengundang mereka untuk mampir ke rumahnya terlebih dahulu untuk melihat anak-anak kucing. Dia kebetulan memiliki beberapa anak kucing yang baru lahir di kandangnya di rumah. Setelah melihat anak-anak kucing itu, ia membawa mereka ke rumah mereka. Enrico melihat bahwa Antonella, selain menyukai kucing, juga suka bermain dengan skuter. Ketika Enrico tiba di rumah, ia langsung memberitahu saudaranya, Armando, tentang pertemuannya dengan ketua komite rekonstruksi. Mereka memutuskan untuk meninggalkan tawaran tersebut dan lebih fokus pada kata-kata ayah mereka bahwa seorang wirausahawan sejati tidak pernah berhenti berinovasi. Mereka kemudian masuk ke gudang persediaan dan memeriksa barang-barang yang masih tersedia dan masih bisa digunakan. Ternyata di sana adalah beberapa bagian untuk pesawat kecil seperti pendaratan, gigi dan mesin starter. Ketika ditanya tentang alternatif penggunaan suku cadan, kata mekanik tersebut yang dapat digunakan untuk membuat sepeda motor kecil yang biasanya digunakan oleh pasukan sekutu. Fungsional tetapi bentuknya jelek Guzman sepeda motor kargo yang pada saat itu dan waktu itu banyak digunakan oleh pasukan sekutu. Sebuah pertemuan diadakan di perusahaan dan memperhitungkan infrastruktur yang hancur kondisi di Italia setelah perang berakhir. Enrico mengundang stafnya untuk mempertimbangkan sebuah transportasi yang ekonomis dan dapat digunakan oleh semua orang tetapi dapat dirakit menggunakan suku cadang pesawat terbang terinspirasi oleh Antonella. Ia menyarankan agar mereka membuat skuter bermotor, mengambil contoh perusahaan Fiat yang mengeluarkan Fiat Topolino. Transportasi yang ringkas. Sebagai referensi, Enrico mengusulkan versi sepeda motor dengan bernama Paperino. Sayangnya, Enrico sedang berada dalam kondisi sulit dan kehabisan dana, sehingga ia perlu meminjam dari bank. Suatu hari, seperti biasa, Enrico menghabiskan akhir pekan di pedesaan, bermain tenis bersama dengan teman-temannya dan rekan kerjanya. Dia juga bertemu dengan Livia, mantan pacar dari sekolah menengah atas. Dia juga bertemu dengan Battaglia, seorang bankir yang ternyata dengan mudah meloloskan pinjamannya. Meskipun jumlahnya cukup besar, alasannya bagi Battaglia untuk melakukannya adalah karena Piaggio adalah keluarga yang telah memberikan kontribusi kepada tempat tinggal asalnya yaitu kota Pontedera. Mereka tidak bisa begitu saja melupakan jasa keluarga Piaggio. Malam itu, Enrico dan Livia sedang menghabiskan waktu malam di rumah Enrico. Karena mereka berdua masih lajang, Livia melihat ada peluang untuk berdamai. Mereka kemudian menghabiskan malam bersama. Di balik semua ini, atas semua kebaikan yang diberikan temannya, Enrico menyadari bahwa Battaglia memiliki niat lain yaitu berkolusi dengan komite rekonstruksi. Dia sengaja memberikan pinjaman dalam jumlah besar kepada Enrico, berharap bahwa Enrico akan gagal sehingga mereka bisa mengambil alih perusahaan Piaggio. Sementara itu, produksi Paperino kemudian dilakukan. Prototipe tersebut diuji bersama. Ketika Enrico meminta Suso untuk mencoba motornya, dia enggan melakukannya, sama halnya dengan yang lain. Staf perempuan mengatakan bahwa dia tidak ingin paham mereka terekspos karena posisi berkendara yang tidak sesuai untuk wanita dan lagi posisi mesin yang ditempatkan di depan. Enrico kemudian dengan marah meminta karyawannya untuk mendesain ulang. Dia kemudian datang ke kota Pisa untuk bertemu dengan Corradino di Ascanio yang ia kenal sebagai insinyur helikopter. Begitu tiba, Corradino langsung menunjukkan beberapa karya barunya. Setelah itu, Enrico menunjukkan gambar Paperino kepadanya yang ingin ia buat, dan ketika melihat gambar, apa yang terjadi? Corradino menolak untuk membantu. Alasannya adalah karena dia tidak ingin membuat mesin untuk sepeda motor. Namun, karena ia dipaksa oleh Enrico, akhirnya Corradino bersedia untuk membicarakannya.
Enrico mengungkapkan masalah yang dihadapi mengenai prototipe. Mengatakan bahwa posisi mesin membuat posisi kemudi kurang nyaman, dia ingin untuk membuat skuter. Mendengar kata skuter, Corradino akhirnya keluar dengan desain yang sebelumnya telah didiskusikan dengan Ferdinando Innocenti, pemilik merek Innocenti, yang nantinya akan menjadi pesaing Vespa, yaitu Lambretta, yang mana proyek mereka tidak berhasil. Dalam desainnya, mesin skuter ini adalah diletakkan di samping dan diberi penutup sebagai ekstensi ke bodi sehingga skuter tidak terlihat kotor karena minyak yang menetes. Enrico langsung menyukai desainnya. Corradino bertanya waktu untuk menyelesaikan desain keseluruhan untuk prototipen. Sayangnya, sebelum Enrico dapat melanjutkan prototipenya, tapi tiba-tiba saja Battaglia datang dan memintanya untuk membayar cicilan pinjamannya, dan Enrico pun terpaksa untuk menjual koleksi barang mahal miliknya lukisan untuk menutupi pembayaran hutangnya. Suatu hari, Corradino menyelesaikan desain skuter. Dia segera tiba di Pontedera untuk membangun prototipe yang ia rancang. Skuter tidak menerima keluhan sama sekali. Enrico segera melakukan tes drive di jalan. Dia pergi ke rumah Paula dan memintanya untuk datang. Ia pun pergi bersama untuk menguji skuter tersebut. Dia diberi berkesempatan untuk mengendarainya untuk pertama kalinya. Enrico merasa bahwa mesin tersebut memiliki sensasi suara siulan yang mirip dengan suara lebah. Sehingga kata Vespa muncul sebagai nama dari skuter, yang dalam bahasa Italia berarti tawon. Suasana romantis membawa mereka ke sebuah adegan di mana Enrico mencium Paula. Dia tidak tampak terlalu menyukainya dan memutuskan untuk meninggalkannya. Vespa mulai diproduksi secara massal. Mendengar kedekatan Enrico dengan Paula, Levia menjadi cemburu padanya. Dia sengaja menggoda Enrico, tetapi dia gagal total sejak Enrico telah jatuh cinta pada Paula. 2 bulan berlalu, tetapi tidak ada satupun dari skuter tersebut dijual, dan karena Enrico tidak bisa membayar gaji karyawannya, perusahaan itu akhirnya diduduki oleh para pekerja. Beberapa orang protes, bahkan sang mayor pun datang untuk melakukan protes di rumahnya. Mereka semua memaksa Enrico untuk menyerahkan perusahaannya kepada komite rekonstruksi untuk mencakup semua hutang dan kerugian. Tetapi Enrico tetap dalam pendiriannya. Dia tidak ingin membiarkan begitu saja warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dia juga mendorong para staf untuk lebih kreatif dalam hal pemasaran. Sisa uang yang ia miliki tersisa dihabiskan sepenuhnya untuk ikan. Battaglia dan orang-orang dari komite semakin banyak dan lebih putus asa karena Enrico sangat keras kepala. Levia yang mengetahui tentang kebiasaan kotor mereka, Pren memutuskan untuk bergabung setelah Enrico mencampakkannya. Setelah berminggu-minggu diduduki oleh para pekerja, suatu hari, jaringan listrik dan telepon di perusahaan itu terputus. Battaglia lah yang melakukan hal itu dengan menggunakan pengaruhnya. Setelah melakukan semua itu, ia berpura-pura peduli dengan masalah dan memberikan opsi bagi Enrico untuk menyerahkan atas perusahaannya daripada repot-repot mengurusnya di pengadilan. Tetapi Enrico masih berada di menolak opsi tersebut dan meninggalkannya. Pada akhirnya, Enrico menyiapkan pemecatan surat-surat untuk para karyawan yang melakukan protes. Namun, karena dia bingung tentang keputusannya, ia datang ke rumah Paula untuk berbagi tentang masalahnya. Enrico mengatakan semua masalahnya. Ia mengatakan kepada Paula dia tidak ingin membuat keputusan yang salah. Paula tidak ingin menghina keputusan Enrico dan malah menyuruhnya untuk percaya pada mimpinya sendiri, sebelum meyakinkan orang lain untuk percaya pada mimpinya. Momen itu membuat hubungan mereka semakin dekat. Keesokan harinya, Enrico muncul di depan Protestan yang menduduki perusahaannya. Dia mengambil
dan mengeluarkan semua surat pemecatan yang telah dibuat oleh sekretarisnya dan membakarnya di depan para orang-orang. Dari mereka, Nenrico mengenang kembali momen 2 tahun yang lalu, ketika dia menghentikan tentara Jerman yang menyerbu perusahaannya dan meminta para karyawan untuk melakukan hal yang sama, karena ia yakin bahwa Vespa akan meroket suatu hari nanti. Dia menyiapkan cara untuk menerapkan metode cicilan bagi konsumen, sehingga mereka dapat langsung menikmati produk mereka tanpa harus untuk menunggu hingga tabungannya mencukupi. Nenrico meminta karyawan untuk lebih bersabar. Pidatonya mampu meyakinkan para karyawannya. Mengetahui bahwa Piaggio telah menyelesaikan masalah internal mereka, Battaglia jadi kewalahan. Saat itulah Livia muncul dengan aksinya. Sore itu, dia datang ke markas besar Palang Merah di mana Paola bekerja dengan berpura-pura beramal. Dia mendekati Paola dan menyebutkan nama Enrico. Di tengah-tengah percakapan mereka, Livia berkata bahwa Enrico adalah playboy dan dia adalah mantannya. Di luar dugaan, Enrico tidak seperti apa yang Livia pikirkan. Ia menunjukkan ketulusan dengan melamar kekasihnya, dan pada akhirnya mereka menikah. Tak lama kemudian, kembali ke Cinecittà pada tahun 1952, ketika Suso bercerita tentang kisah Vespa ke Peter. Peter sangat tersentuh mendengar ceritanya. Ia memutuskan untuk membawa Suso bersama, mengajaknya bertemu dengan sutradara film, Wyler. Tetapi sebelum mereka bertemu dengan direktur, mereka bertemu dengan sekutu tentara yang datang ke tempat itu untuk menjadi konsultan. Untuk produksi film tersebut, mereka kemudian berbicara tentang banyak hal hingga terungkap bahwa Peter pernah menjadi pilot sekutu yang pergi ke perang di Italia dan merenggut banyak nyawa selama pelayanannya. Suso, yang kedua orang tuanya meninggal karena perang, dan setelah mengetahui kejadian tersebut langsung menjat jengkal. Dia segera pergi dari sana, meninggalkan pekerjaannya. Suso kembali ke kantor di Pontedera dan meminta maaf kepada Enrico atas kegagalannya untuk bertemu William Wyler, dan Enrico pun tampak tidak begitu senang mendengarnya. Tidak lama kemudian, segera setelah itu, Peter, yang masih tertarik dengan kisah Vespa, datang ke kantor untuk menemui Enrico sendiri. Dia sangat tertarik untuk meliput kisah tentang perusahaan yang bangkit setelah perang, dan ia ingin menerbitkan kisah ini di majalahnya. Enrico kemudian menceritakan sedikit tentang Piaggio, dan kemudian meminta Suso untuk melanjutkan kisahnya. Sayangnya, setelah kejadian yang terjadi di Cinecittà, dia tidak bisa melakukannya dan bertanya, apakah ia bisa pergi, karena dia tidak tahan dengan Peter. Enrico tidak mengetahui tentang yang terjadi kepada Suso. Peter bercerita kepada Enrico. Enrico memberikan sebuah solusi. Dia menyuruh Peter untuk mengambil salah satu Vespanya dan mengajak Suso untuk berkendara. Enrico kemudian mempersiapkan satu untuk mereka, sementara Petrus pergi meminta Suso untuk datang. Mereka kemudian pergi berkendara, tetapi karena ini adalah pertama kalinya Peter mengendarai skuter, dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Setelah melihat pemandangan itu, Enrico mendapat ide. Dia kemudian memanggil mereka kembali ke kantornya untuk menyampaikan ide gilanya untuk membuat sebuah adegan dalam film di mana dua aktor Hollywood, Audrey Hepburn dan Gregory Peck, muncul dalam satu adegan mengendarai skuter mereka. Ide tersebut bocor ke tangan Battaglia. Dia kemudian meminta untuk bertemu dengan Peter segera besok. Ia meminta Peter untuk menunda publikasi dari artikel tentang Vespa hingga sampai saatnya nanti. Pemotretan liburan telah berakhir. Dia tidak ingin Vespa meroket setelah produk mendapat exposure booster. Karena hal itu akan merugikannya, Peter telah ditawari sejumlah uang yang besar, namun untungnya ia menolaknya. Menolak tawaran tersebut, dia bahkan merobek-robek cek tersebut di depan Enrico. Nampaknya Peter telah terpesona dengan si cantik Suso dan tidak ingin membuat Suso kecewa. Mereka semua ingin tahu mengapa informasi rahasia bisa bocor kepada Battaglia. Enrico dengan bantuan Suso dan Peter melakukan investigasi
untuk menemukan pengkhianat tersebut. Mengetahui Battaglia harus memiliki informan dari di dalam perusahaan, dia mencurigai salah satu staf dan langsung memecatnya. Sementara itu, Livia memfitnah Enrico dengan sengaja menaruh barang-barang milik Suso di dalam mobil Enrico, yang kemudian menyebabkan perkelahian antara dia dan Paola. Jahat banget si Livia ini ya. Suatu hari, Corradino datang ke kantor Enrico dan menangkap seseorang yang melaporkan Enrico di telepon. Orang itu berbalik menjadi sekretaris Enrico, Terlizzi. Seorang karyawan senior yang pernah menjadi informan untuk urusan bank dan urusan internal akhirnya bisa diselesaikan. Enrico kemudian mempekerjakan kembali karyawan tersebut yang telah menjadi korban tuduhan palsu. Pada saat itu, sebuah artikel tentang Vespa diterbitkan di majalah sebagai transportasi yang ideal untuk keluarga. Itu adalah momen yang sempurna bagi mereka menawarkan William Wyler untuk menggunakan Vespa dalam filmnya. Mereka kemudian pergi ke Cinecittà untuk bertemu dengan direktur. Ketika mereka tiba, sebuah kereta kuda dan gerbong telah disiapkan untuk digunakan dalam adegan film, meskipun Wyler mengakui bahwa dia menyukai produk Vespa setelah membacanya di dalam artikel Peter, tetapi dia masih enggan. Mereka memasuki lokasi pemotretan. Pada waktu itu, William Wyler sedang memeriksa kostum departemen. Sementara Enrico langsung memerintahkan Peter dan Suso untuk membawa Vespa dan bersiap-siap di depan gedung. Enrico, yang tidak memiliki janji untuk menemui direktur, mengabaikan larangan tersebut. Ia pun memasuki lokasi syuting dan dengan lantang mengatakan bahwa masalah dalam persiapan film ini adalah bukan pada kostumnya, tetapi pada propertinya. Dia kemudian mengajak Wyler untuk pergi ke depan gedung dan memberikan isyarat kepada Peter untuk mulai mengendarai Vespa. Mereka melintas di depan Wyler, memberikan gambaran romantisme jalanan ala Italia, bukan dengan mengendarai kereta kuda, tetapi dengan mengendarai Vespa. Proses syuting liburan ala Romawi akhirnya selesai dan Vespa menjadi poster film tersebut. Di majalah, dalam adegan film itu sendiri, Vespa dikendarai oleh dua aktor utama sebagai Enrico. Iklan yang menggunakan film tersebut dirasa sangat efektif karena setelah rilis film, Vespa dijual dengan harga lebih dari 100.000 unit dalam waktu singkat dan menjadi pemicu bagi munculnya komunitas-komunitas pencinta Vespa di seluruh Eropa untuk kemudian menjadi merek global.